email dipakai segini persen, ya kan? Terus beli barang itu 32%, ya. Jadi orang menggunakan internet itu beli barang itu ada 32%, ya. Itu angka yang sangat tinggi ya, 1/4%-nya ya, 20 lebih dari 25% orang akan belanja. Yang lain-lainnya jual barang, ya, beli barang dan jual barang. Yang jualan itu hanya 8%, jadi perbandingannya 8% sama 32%. Jadi angka yang, bagus yang kita lihat antara berarti yang jualan online itu belum banyak gitu loh, gitu. Ya, terus yang lainnya adalah ini penetrasi untuk pendapatan e-commerce. Jadi e-commerce itu semua pendapatan retail di internet yang bisa kita lihat mempunyai grafik perkembangan yang sangat signifikan tiap tahunnya, ya kan. Sekarang diprediksi tahun 2022 itu akan menyentuh di angka 15 miliar juta US dollar. Itu Anda bisa kalkulasi sendiri ya, pendapatan e-commerce Indonesia akan 15 juta ya. Jadi semua pendapatan e-commerce itu bukan hanya Tokopedia, Lazada, itu di mana dia dapat uangnya? Ya nanti saya jelaskan nanti dapat uangnya di mana ya. Terus Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada itu kan ngiklan terus tuh, Traveloka dan lain-lain lah, itu ngiklan terus, apa nggak rugi? Kalau dia rugi, dia sudah tutup perusahaannya teman-teman. Ya kan, nyatanya dia masih eksis gitu loh. Ya nanti saya jelaskan apa yang apa saja yang dia dapatkan. Maksudnya yang punya Shopee itu apa yang dikejar gitu. Ya, itu ada permainan namanya permainan untuk di startupnya gitu. Yang selanjutnya adalah e-commerce berdasarkan ranking Play Store. Ya, jadi ini menjadi rujukan saya untuk Anda nanti jualan di media online. Pertama, kemarin kan saya membuat giveaway ada Shopee dan Tokopedia. Ya, nomor satu tuh sekarang Shopee karena Shopee sudah 161 juta orang per bulan itu kunjungi Shopee, kedua Tokopedia. Makanya Bukalapak pun nomor 4 loh. Dulu kan Bukalapak nomor 2 setelah Tokopedia. Itu karena ya memang strategi mereka Shopee gratis ongkirnya itu membuat nanjak cepat banget orang yang menggunakan Shopee gitu. Ya kan, ada AliExpress, Alfacart, ada JDID, Blibli ya, Blibli masih besar, ya. Jadi yang nanti saya, fokuskan itu ada 4, ya. Bagaimana Anda jualan di Shopee, ngambil barang di Tokopedia, atau menjual saya juga ada produk, nanti Anda bisa dropship juga, bagi Anda yang punya, bagi Anda juga yang ingin dropship barang saya juga silahkan karena saya ada produk bagus dan, Anda juga bisa dropship di distributor saya atau reseller-reseller saya di setiap daerah. Jadi Anda tidak perlu dropship di wilayah saya kan tinggalnya di Jakarta gitu. Ya, oke, yang selanjutnya adalah kenapa kita harus melek digital atau kita harus belajar online? Karena hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya ada namanya revolusi ekonomi industri teman-teman semuanya. Ini perkembangan cepat banget ya. Di industri 1.0 itu orang-orang baru mengenal tenaga uap teman-teman ya. Baru banget itu ada James Watt yang menemukan tenaga uap itu kan, ya kan itu tahun 1784. Setelah itu muncul di 2.0 ya, industri 2.0, oke, mass production ya kan. Jadi orang-orang itu udah menggunakan energi elektrikal ya kan untuk memproduksi suatu barang, untuk mempermudah atau untuk me eee, mempercepat produksi barang gitu. Yang selanjutnya adalah industri 3.0. Industri 3.0 itu automatic komputer dan elektronik. Jadi semuanya itu digantikan oleh, mesin dan komputer jaringan gitu loh dan elektronik. Jadi, semakin canggih dunia elektronik ini, semua pekerjaan akan dihasilkan dengan robot dan komputer dan teknik informasi. Maka bisa saya katakan bahwasanya semakin sempit juga lapangan pekerjaan kalau sampai semua digantikan oleh robot. Bayangkan aja, sekarang aja kalau kita, kita kalau ke tol ya kan, ke tol atau mau parkir aja di Jakarta aja kalau mau parkir nih, ya kan, itu ada alatnya gitu loh, ada yang masuk tinggal pencet ya kan, terus ambil kertas. Bayangkan secepat itu gitu loh ya. Dan industri 4.0 yang ini industri kita ini, hari ini nih kita mendapatkan industri 4.0 yaitu semuanya teknologi dan serba cyber ya. Jadi cyber perang data. Jadi bagi, cyber physical system dan internet of things. Jadi semuanya itu digunakan dengan internet. Jadi teman-teman yang mengikuti webinar ini sangat beruntung sekali karena Anda akan mengenal lebih jauh bagaimana sih sistem kerja di digital itu ya. Jadi semuanya itu digital, ya serba digital. Sekarang aja orang-orang mau belajar kuliah aja online, kerja aja bisa di rumah gitu. Walaupun kurang maksimal,
semua bisa di remote. Seperti saya juga, saya punya beberapa freelance juga, itu apa namanya, remote juga. Ya, yang selanjutnya adalah kategori produk terlalih. Jadi teman-teman yang mau menjual barang, teman-teman harus melihat data ini. Ya, data ini menjadi rujukan teman-teman yang mau jualan produk di online. Pertama adalah beauty, ya, kecantikan pasti tentunya. Kalau Anda cewek dan Anda ingin jualan produk cewek, ya berarti beauty kategorinya, atau mom and baby, atau home living. Ini pokoknya produk-produk yang pasti dicari gitu loh. Fashion pun 53% ya, imbang antara laki-laki, perempuan itu imbang. Anda bisa lihat ini female ini yang jadi female ini yang apa namanya, pink, terus yang male itu yang biru. Ya, perbandingannya kalau fashion itu setengah-setengah. Jadi cewek suka fashion, cowok juga suka fashion gitu loh. Tapi paling di sini di grafik ini menunjukkan bahwasanya cewek itu lebih agresif dalam belanja di online gitu loh. Ya, ada beauty. Jadi cewek itu kalau mau masalah beauty atau kecantikan itu nomor satu belanjanya. Kalau cowok cuma 17% doang yang ngurusin wajahnya gitu loh. Ya, yang selanjutnya mau benefit ya. Jadi kalau 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 orang ditanya jualan apa aja itu laris, cuman ini adalah grafik menunjukkan bahwasanya orang di online tuh mencari produk-produk ini gitu loh. Ya, pertama mom and baby, yaitu mom and baby itu berkaitan tentang sarana penunjang sebagai ibu dan bayi gitu. Ada alat terorongnya, terus ada pam ASI-nya, ya kan, jual beli apa namanya, ASI booster. Seperti saya kan saya punya produk namanya ASI Plus di situ kan. Ya, Anda bisa juga dropship di situ ya. Dan mom mom home living itu furnitur ya kan. Home living itu furnitur atau peralatan-peralatan yang berkaitan tentang rumah dan lingkungan ya kan. Home living itu bisa meja, bisa almari, bisa kitchen set dan lain-lain. Fashion itu berarti baju, health and wellness itu berarti kesehatan dan apa namanya, suplemen dirinya. Ya, groceries itu ecer yang berarti orang-orang yang suka beli eceran-eceran itu ada di online gitu loh. Jangan kan gitu. Wong mie sedap aja dijual gitu loh di online dan ada yang beli, ada gitu loh. Ya kan, saya kadang bingung juga ini sesuatu hal yang bisa dibeli di supermarket kenapa dibeli di online gitu, karena ketika saya lihat mak-mak itu atau enggak kaum cewek itu dia suka belanja di online walaupun bedanya cuma 1.000 2.000. Jadi 1.000 2.000 itu bagi kita itu angka banget gitu lah ya. Itu toys itu mainan, ada travel, ada other ya. Toys itu mainan, travel itu bepergian, lifestyle dan hobi ya. Ada olahraga juga. Pokoknya Anda ini data ini menjadi acuan bagi Anda untuk saya bagaimana memulai bisnis online. Ya udah produk-produk ini harus aja pelajari, mau jual produk kecantikan atau produk tentang bayi atau tentang living room, pokoknya ini. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menjualnya. Ya, dua metode jualan di sini ada dua. Metode pertama itu metode berbayar dan kedua adalah paid traffic itu berbayar, organic traffic itu gratisan gitu loh. Kalau paid traffic seperti saya ini harus cepat gitu menjualnya. Jadi saya ini menjual semua pakai iklan gitu kan. Kalau organic traffic ya dia harus paham tentang SEO, search engine optimization, apapun itu gitu loh. Mulai dia harus paham algoritmanya gitu. Tapi saya sendiri dua hal ini saya satukan dalam berjualan. Jadi gimana caranya kita mengetahui analogi atau logika rumus berpikir Google dan Instagram. Bagaimana sih jualan Instagram itu? Kita harus pahami Instagram itu maunya apa gitu loh. Bukan kita tuh jualan terserah sendiri di Instagram pakai hashtag-hashtag ngawur, pakai tulisan-tulisan ngawur gitu. Kita harus pahami itu. Instagram itu dibuat untuk bagaimana sih? Ya, ketika buat di mana, itu jualnya bagaimana? Contoh nih, orang itu di Instagram tuh suka nonton-nonton video-video pendek, foto karena orang di Indonesia itu suka entertain, berbau-bau desain itu, grafis itu suka banget. Makanya kalau Anda punya produk atau jualan di online itu jangan gambarnya itu yang jernih gitu. Jadi kalau bisa kalau Anda punya skill desain ya desain, kalau Anda nggak bisa skill desain gimana? Ya Anda bisa mencari supplier yang mana dia menyediakan desain produk dan Anda tinggal ngupload gitu. Ya, selanjutnya adalah ini perbedaan antara organik dan paid traffic ya. Saya pakai bahasa Inggris nanti saya jelaskan nih which is more measurable. Jadi mana sih yang lebih terukur itu jualan pakai iklan atau gratisan ya. Dua-duanya itu terukur. Cuman kalau kita berbicara bagaimana itu berjualan lewat organik itu terukur atau enggak, itu kita nggak bisa tahu ukurannya karena kita mengerjakan ya kan ini kan kita aktual ROI. ROI itu namanya return of investment. Jadi kita itu membuang misalnya nih kita ini membuang apa namanya
ngeluarin 1 juta itu dapat berapa gitu lah, dapat